lalu kalian sudah mendapatkan materi tentang rangka batang ya. Itu adalah yang harusnya kalian dapatkan pada saat mata kuliah statika dulu. Tapi karena keterbatasan waktu, maka tidak sempat saya berikan waktu itu. Oleh sebab itu, kemarin saya sudah sampaikan kepada kalian salah satu metode dalam menyelesaikan rangka batang, yaitu dengan menggunakan metode pukul. Nah, ada banyak metode. Metode untuk rangka batang ini. Yang duanya silakan kalian pelajari. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk analisa struktur 1, yaitu berfokus kepada penghitungan lanjutan. Ya, jadi hari ini, minggu ini dan depan kita akan mempelajari tentang lanjutan untuk struktur statis tertentu. Di minggu ini kita selesaikan rangka batang, minggu depan kita selesaikan portal, lalu Juli, masuk bulan Juni, ada 3-4 minggu kalau tidak salah. Di Juni itu kita akan menyelesaikan struktur statis tertentu, struktur statis tak tentu. Ya, kita akan menghitung gaya-gaya dalam dari struktur statis tak tentu. Lalu nanti UAS kita ada di minggu pertama bulan Juli. Yaitu karena kita mulai UAS kita akan ada di minggu pertama bulan Juli. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang metode energi. Jadi untuk lanjutan, khususnya untuk rangka batang dan portal nanti. Rangka batang dan portal nanti kita akan bahas itu. Nah, capaian yang ingin dicapai dari pembahasan kita ini, kalian diharapkan setelah kuliah ini kalian mampu menghitung lanjutan pada rangka batang dengan teorema Castigliano. Jadi ada 2 metode. Yang pertama Castigliano dengan teoremanya. Lalu yang kedua metode kerja virtual. Jadi 2 metode ini akan kita gunakan untuk menghitung lanjutan dari rangka batang dan portal. Ya, oke. Metode energi itu sebenarnya digunakan untuk ini, menghitung struktur yang lebih kompleks seperti rangka batang dan portal bidang. Kalau kalian masih ingat 3 metode yang kita gunakan, yaitu integrasi ganda, ya, lalu balok konjugasi, dan momen area, itu hanya berfokus kepada yang namanya momen. Ini hanya berfokus pada lanjutan yang diakibatkan oleh itu. Makanya kalau integrasi itu kita gunakan persamaan momen. Kalau momen area itu kita gunakan diagram momen. Lalu ya, momen area dan balok konjugasi itu kita gunakan diagram momen. Nah, sedangkan struktur kita bukan hanya balok saja, ada rangka batang, ada portal. Rangka batang ini kan kemarin sudah saya jelaskan bahwa dia hanya memikul gaya
normal atau aksial. Ya. Lalu untuk momen sendiri, dia bisa memikul, bukan momen. Untuk portal sendiri, dia bisa memikul gaya momen lentur, dia bisa memikul gaya normal maupun gaya aksial pada kolomnya. Hanya dibutuhkan metode yang lebih dari sekedar hanya momen lentur. Kita akan gunakan kita sebut metode energi. Di dalamnya ada dua tadi. Ada metode virtual gaya dan metode ini. Ini prinsip konversi energi, yaitu kerja akibat beban luar yang timbul pada struktur itu disimbolkan dengan WE. Itu sama dengan kerja dalamnya. Atau beban, respon yang diakibatkan oleh beban dari luar, itu sama dengan gaya-gaya dalamnya. Atau kita sebut dengan energi regangan. Simbolnya U. Jadi ini hanya simbol ya. WE dan WI ini hanya simbol saja. Nah, apabila material kita tidak melewati elastis, artinya elastis itu pada saat balok ini dia dikenai beban P, dia akan melendut seperti ini. Tetapi pada saat beban P ini dihilangkan, balok ini akan kembali seperti semula. Itu artinya material masih dalam kondisi elastis. Ya. Maka energi regangan yang akan dibentuknya itu dapat kita hilangkan. Maka secara matematis kita bisa tulis ini. WE sama dengan UI. Kita bisa lihat di sini. Ya. Kalau misalnya kita punya satu balok dengan penampangnya A, lalu dikenai gaya tarik sebesar P, maka balok ini akan bertambah panjang sebesar U. Balok ini akan bertambah panjang sebesar U, maka kerja beban eksternal itu sama dengan luasan yang ini, segitiga ini. Itu kita bisa tulis dengan 1/2 kali P dikali U. Di 1/2 dikali gayanya, dikali perpindahan. Nah, dengan prinsip yang ini tadi, WE sama dengan UI, maka energi regangan ini juga sama dengan 1/2 P dikali U. Oke. Nah, regangan itu ini ya. Pada saat balok ini dikenai beban, maka dia akan, nah ini regangan akibat dari tekanan. Ya. Oke, jadi itu prinsip yang mendasari penggunaan metode energi. Nah,
Kemudian kita akan membahas tentang energi regangan karena ini yang akan kita gunakan. Energi regangan ini yang akan mengakibatkan terjadinya perpindahan atau lendutan. Nah, yang mau kita cari atau perpindahan atau lendutan, maka kita akan membahas tentang ini, energi regangannya. Nah, khusus untuk beban aksial itu adalah beban yang bekerja sejajar dengan sumbu batang. Jadi kalau kita punya batang ini, ya, lalu sumbu batangnya adalah ini, maka beban aksial itu adalah beban yang bekerja sejajar, ya. Sejajar dengan batang. Atau misalnya kalau kita punya batang vertikal, batangnya, maka beban aksial itu adalah beban ini. Dan biasanya disimbolkan dengan N atau P. Nah, misalnya batang dengan luas penampang A ini kita kenakan beban aksial N, di mana penampangnya dan modulus elastisitasnya konstan, maka berlaku hukum Hooke ini. Regangan sama dengan tegangan dikali modulus elastisitasnya. Oke. Nah, akibat dari beban N ini akan timbul tegangan di dalam batang ini. Tegangan di dalam batang ini mengakibatkan terjadinya tegangan dengan tegangan sama dengan beban dibagi luas penampang. Sehingga akibat tegangan ini terjadilah perpindahan sebesar U. Jadi balok ini pada saat terjadi N, jadi energi regangan, lalu balok ini menjadi bertambah panjang besar U. Ini pertambahan panjang. Nah, misalnya kita mengambil satu pias kecil ini dengan panjangnya dx, maka akibat beban N akan terjadi pertambahan panjang sebesar du. Ya. Nah, sehingga kita bisa tulis du sama dengan regangan dikali dx. Ya, regangan dikali dx sama dengan ini tegangan dibagi modulus elastisitas untuk panjang dx. Oke. Nah, tegangan ini kan sama dengan P per A atau N per A. P ini adalah gaya sama dengan N, maka ini bisa kita tulis seperti ini. du sama dengan N per A E untuk satu pias dx. Ya, jadi kita mulai dari sini. Misalnya kita mengambil pias panjang dx, lalu akibat N terjadi pertambahan panjang du, maka du ini itu sama dengan regangan dikali dx. Regangan dikali dx. Regangan itu sendiri adalah ini. Tegangan per modulus elastisitas. Ya, karena ini kan regangannya sudah masuk di dalam ruas ini. Sedangkan tegangan sendiri ini adalah ini. P ini adalah gaya
sama dengan N. Ya. Maka kita bisa tulis ini untuk satu pias sejarak dx. Nah, untuk mendapatkan total pertambahan panjang, maka kita integrasikan dia. Sehingga U-nya, U itu pertambahan panjangnya U ini, itu sama dengan integral dari 0 sampai L N per AE kali dx. Nah, kita sudah dapatkan U kecil, kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan ini, yang saya sudah tuliskan di sini. Kita masukkan, maka kita dapatkan persamaan ini. Persamaan ini kita masukkan U-nya, ini kita masukkan ke sini. Maka kita dapatkan persamaan regangan, persamaan energi regangan untuk total pada batang. Itu sebesar ini. U sama dengan integral 0 sampai L N kuadrat, N ini adalah gaya, dibagi 2AE per dx. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung lendutan atau perpindahannya. Kalau di rangka batang itu perpindahan, karena dia hanya ada gaya batang. Pindahan pada akibat beban aksial. Oke. Selanjutnya, karena nanti juga kita akan menghitung lendutan untuk portal bidang, maka kita juga harus mengetahui rumusan untuk energi regangan akibat bekerjanya momen lentur. Ya, misalnya kita punya satu segmen balok. Jadi kalau kita punya balok, jadi momen lentur itu dominannya di balok ya. Ya, di balok seperti ini. Lalu di sini kita ambil satu pias sebesar dx. Ya, pada saat terjadi momen lentur, misalnya seperti ini, balok ini kan akan artinya pias ini pun akan begini. Ya. Nah, misalnya kita ambil pias ini ke sini. Oke, lalu E-nya konstan. Kalau momen lentur itu pengaruhnya dengan inersia penampang ya. Aksial itu pengaruhnya dengan luasan penampang. Hanya kalau di rangka batang itu kalian dikenalkan dengan EAE. Ya. Sedangkan kalau ini EI. Nah, pada ini ya, radius sudut putarnya ini, sudut kelengkungannya ini didapat dari persamaan ini. 1/L kali dx sama dengan momen per EI dikali X. Di mana R itu adalah jari-jari kelengkungan dan EI itu adalah modulus elastisitas, dan inersi penampang itu menggambarkan kekakuan lentur dari suatu balok. Jadi setiap elemen struktur itu ada yang namanya kekakuan. Mekanika bahannya. Jadi ada kekakuan di sini yang membuat elemen ini tidak terlalu fleksibel.
Oke. Nah, akibat momen M, maka balok pasti sebesar ini. Ya. Balok akan berotasi sebesar ini, sehingga DU-nya kita bisa hitung dengan 1/2 momen dikali speed rotasi. Nah, kita masukkan ini DO ini ke sini, ya. Jadi ini DO ini kita masukkan ke sini, maka kita dapatkan ini DU sama dengan 1/2 M kuadrat dibagi EI dx. Ini untuk satu bias, ya. Nah, untuk total sepanjang L, kita kita integralkan. Nah, inilah persamaan energi regangan akibat bekerjanya momen lentur. Oke, yang ketiga, ini akibat gaya geser. Misalnya kita punya panjang dx, lalu memiliki gaya geser sebesar V. Maka tegangan geser yang timbul pada penampang balok itu adalah ini. Ini rumus penampang gesernya. A adalah luas penampang. Jadi A itu ini. A itu luas penampang ini. Itu B kali H. Lalu K ini adalah faktor bentuk. Tergantung dari penampang balok. Nah, pada saat terkena beban geser ini, gaya geser ini V, balok akan melendut seperti ini. Dan terjadi perpindahan sebesar DU. Formasi sebesar DU. Nah, DU ini merupakan fungsi dari regangan geser. Bisa ditulis ini. DU sama dengan ini kali ini. Ya. Sehingga kalau kita regangan geser ini dihitung dengan ini. Oke. Lalu kita substitusikan persamaan 2 ke persamaan 3, kita dapatkan ini. Inilah energi regangan, persamaan energi regangan akibat tegangan geser. Nah, untuk portal ataupun rangka batang tidak ya. Untuk balok, untuk portal itu biasanya lendutan itu lebih dipengaruhi oleh ini momen. Lendutan itu lebih banyak dipengaruhi oleh momen. Sedangkan akibat gaya geser sendiri itu sangat kecil. Maka dalam analisis itu biasanya kita abaikan. Ya. Jadi ilmu teknik itu adalah asumsi ya. Asumsi dan rekayasa. Kita akan meniadakan persoalan-persoalan yang tidak terlalu signifikan pada struktur. Oke, sehingga untuk pembahasan nanti kita di portal, kita hanya akan melihat akibat momen lentur saja dan aksial. Sedangkan gaya geser ini kita. Oke, jadi prinsipnya teman-teman penurunan rumus ini
Prinsipnya untuk teman-teman ketahui, sehingga ada ilmu dasar yang bisa teman-teman dapatkan, tapi kita akan menggunakan langsung persamaan ini untuk aksial, lalu persamaan ini untuk lentur, dan persamaan ini untuk energi regangan akibat geser. Oke. Nah, kita masuk pada metode yang pertama. Dari teori Castigliano. Dari metode energi. Ini bagian dari metode energi. Di teorema ini, saya lupa ya, tapi yang menemukan nih, nama orang ini. Biasanya begitu. Dia menyatakan bahwa turunan pertama dari energi regangan di dalam struktur terhadap gaya luar itu memberikan nilai lendutan pada lokasi gaya luar tersebut. Ya, jadi turunan pertama dari persamaan-persamaan ini, ya, pendesuan energi regangan ini, itu menghasilkan lendutan pada titik. Jadi misalnya kalau kita mau mencari lendutan di sini, maka kalau kita dapatkan energi regangannya, turunan pertama dari energi regangan ini merupakan lendutan. Dan lendutan itu arahnya sama dengan arah gaya yang bekerja. Nah, misalnya kita punya balok ini dengan beban P1, P2, P3 sampai Pn. Dia akan membuat akibat gaya luar ini akan mengakibatkan lendutan pada balok sebesar Y1, Y2, Y3 sampai Yn dengan jaraknya X1, X2, X3 sampai Xn. Maka kalau kita kembali lihat merujuk ke persamaan ini, W sama dengan 1/2 P dikali U, maka kita bisa tulis ini. Untuk di sini, W sama dengan 1/2 P1 kali Y1, beban dikali perpindahan atau lendutan, ditambah 1/2 P2 kali Y2, ditambah 1/2 P3 kali 3, harusnya ada titik-titik. Itu artinya sampai ya. Oke. Nah, balik. Nah, itu kerja yang dilakukan diakibatkan oleh gaya luar. Lalu energi regangan di dalamnya kan tadi sama. Kalian masih ingat konservasi energi. WE sama dengan UI. Maka ini juga sama. Ya. Nah, kita menggunakan prinsip superposisi di mana lendutan pada Y1 itu akibat bekerjanya beban P1 merupakan hasil dari beban P2, P3, dan P4 yang bekerja pada jarak. Jadi ini prinsip superposisi kita dapatkan ini. Y1 sama dengan A11 dikali P1 ditambah A12 kali P2 ditambah A13 kali P3 tambah A1N kali Pn. Di mana I-nya ini atau yang satu ini menunjukkan koefisien pada
titik I, ya, pada titik I akibat bekerjanya beban C. Jadi misalnya kalau di titik sini dia pada titik 1 akibat bekerjanya beban P1. Ya. Jadi itu. Nah, dari situ maka kita bisa ini apa ya, persoalan matematis, kita bisa dapatkan ini Y atau lendutannya, ya, Y atau lendutannya dari teorema Castigliano ini adalah ini sigma n dikali parsial n per parsial p dikali L per AE. N ini adalah gaya. Dan NN ini apa ya? Oke, ini P ini adalah gayanya, N ini lah, ya kalau tidak salah jumlah gaya atau jumlah batang, saya lupa. Lalu L ini adalah panjang batang, A adalah luas penampang, E adalah modulus elastisitas. Oke, nah ini kita akan yang N ini adalah jumlah batang ya. Ini khusus untuk rangka batangnya. Ini khusus untuk rangka batang. Nah, kita lihat contoh soal. Kita ada diketahui ini rangka batang. Kita punya rangka batang seperti ini. Ada beban arah horizontal sebesar 5 kN di titik 2. Lalu vertikal sebesar minus 10 kN. Minus itu menunjukkan arah ya. 10 kN ke arah bawah di titik 1. Misalnya A, diketahui A atau luas penampang itu sama untuk seluruh batang itu 400 mm persegi. Lalu E-nya sama dengan 200 GPa. Nah, kita diminta menghitung perpindahan horizontal pada titik 2. Karena di titik 2 ini ada gaya horizontal, nah kita diminta berapa perpindahan ya di pasti dia akan titik ini akan berpindah seperti ini. Titik 2 akan ke sini. Nah, kita diminta menghitung berapa ininya. Oke. Nah, langkah pertama kita gantikan ya 5 kN ini dengan P. Ya, jadi kita tetap gayanya tetap ada di titik 2, tapi kita gantikan dengan P. Lalu kita hitung gaya-gaya dalamnya. Menghitung gaya-gaya dalam kemarin saya sudah sampaikan. Kalian bisa menghitung dengan menggunakan metode titik kumpul ya. Nah, dari hasil perhitungan gaya-gaya dalam didapatkan gaya pada batang 23 ini sebesar P plus 7,5 kN. Plus ya. Karena ini kan P. Tidak ada angkanya. Ya, jadi di sini sebesar P ditambah 75 kN plus ini gaya batang 12 itu 10 kN plus batang 14 ini batang 0, lalu batang 45 batang 34 ya. Jadi 34 ini 10 kN dan batang 24 ini 12 kN minus. Oke.
Ini kalian nanti silakan ya dicek, diuji gunakan metode titik kumpul ya. Titik kumpul ya. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut metodenya. Nah, kita sudah dapatkan gaya-gaya dalamnya. Lalu kita cari turunan pertama dari P untuk setiap gaya batang. Jadi kita buatkan dalam bentuk tabel untuk memudahkan ya. Batang 1, 2 itu N-nya. N ini gaya batang ya. Tadi saya di sini N ini. N ini adalah gaya batang. Lalu P ini adalah beban luar. Oke. Nah, kita masukkan ke dalam tabel untuk batang 1, 2 itu plus 10 kilonewton. Oke. Nah, lalu batang 23 itu P plus 7,5 kilonewton. Ya, 23. Lalu batang 34 itu plus 10. Batang 140. Lalu batang 24 itu. Nah, yang ini kita isikan. Dan yang mau kita cari adalah lendutan atau perpindahan horizontal pada titik 2. Yaitu batang ini. Batang 23. Maka di sini kita isikan 1. Lalu gaya batang untuk P sama dengan 5 kilonewton. Ya. Gaya batang kalau P ini kita gantikan kembali dengan 5 kilonewton, kita dapat tinggal tambahkan. Ini P ini 5, kita tambahkan dengan 7,25. Jadi yang berubah cuman di sini. Besar 12,5. Lalu L ini panjang batangnya. Panjang batangnya tinggal kita kali. Kali ini, dikali ini, dikali ini. Kita dapatkan ya N dikali ini, dikali ini. Kita dapatkan ini. Setelah itu kita jumlahkan. Oke, kita dapatkan ini 18,75, maka lendutan ya, lendutan di titik 2 pada arah horizontal kita bisa hitung. Jumlah ini dikali L ini 18,75 dibagi A kali E. A itu dalam milimeter persegi, kita pindahkan ke meter persegi. Ya, lalu karena di sini kan yang kita cari adalah ini ya, kilonewton meter. Satuan ininya dalam kilonewton, maka ini juga kita ubah ke dalam kilonewton meter. 200 kali 10 pangkat 6. Jadi ini konversi dari meter ke milimeter. Lalu yang ini konversi dari GPA ke kilonewton. Ya, sehingga kita dapatkan ini lendutan pada arah horizontal, perpindahan arah horizontal di titik 2 itu sebesar 0,234 mm. Oke, sebesar 0,234
234 mm. Itu teorema, kita menghitung perpindahan dari langkah batang menggunakan teorema Castigliano. Ya, jadi langkahnya cukup mudah. Misalnya kalau kalian menghitung perpindahan di titik ini, maka gantikan dengan beban fiktif. Lalu hitung gaya-gaya batangnya. Setelah dapat gaya batang, kita masukkan ke dalam tabel ini. Mudah. Ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Jadi ini adalah ini dikali ini ya. 1 kali 12,5 kali 1,5 12,7. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini untuk teorema Castigliano ini? Baik, kalau tidak ada, kita lanjut kepada metode yang kedua, tersebut sebagai metode kerja virtual. Ya, metode kerja virtual itu, konsepnya seperti ini. Balok A, yang ini, kita bebani dengan beban yang real, sebesar F1, F2, sampai Fn. Sehingga lanjutan yang dihasilkan juga itu adalah lanjutan yang nyata sebesar Y1, Y2, Y3, sampai ke Yn. Nah, di dalam batang ini sendiri akan timbul tegangan internal sebesar ini. Dan regangan sebesar ini. Ya. Lalu, kita ada satu balok lagi, balok B. Kita kerjakan beban virtual sebesar ini. Dengan lanjutan yang dihasilkan sebesar ini. Maka di dalam balok virtual ini akan tegangan internal virtual dan regangan internal virtual. Nah, jika yang ini kita aplikasikan ke sini, di mana kondisi balok dalam melendut, ya, maka beban eksternal F ini dan tegangan ya akibat beban yang real ini akan melakukan kerja virtual berupa perpindahan sebesar ini dan regangan sebesar ini. Ya, sehingga kita bisa tulis sigma Fy dikali ini regangan virtual itu kita sebut dengan kerja eksternal. Lalu ini seharusnya kerja nyata ya. Sehingga kita dapatkan persamaan ini. Biasanya ini adalah beban virtual. Ya. Jadi ini adalah beban virtual. Biasanya di dalam analisis itu kita ambil sama dengan satu satuan. Sehingga metode ini juga biasanya disebut dengan metode beban satuan. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis seperti ini. 1 dikali Y sama dengan sigma F dikali DL. Nah, ini kalau ini kita gantikan dengan 1, maka kita bisa tulis seperti ini. 1 dikali Y
sama dengan sigma F dikali dl. Satu itu adalah beban virtual, lalu Y itu adalah lendutan yang diakibatkan oleh beban nyata. F itu adalah beban virtual internal. Lalu dl itu adalah deformasi internal yang disebabkan oleh beban nyata. Oke, nah ini adalah lendutan. Nah, dengan cara yang sama, kita juga bisa menghitung sudut rotasi. Kalian masih ingat kalau di balok itu kan ada ya, kalian masih ingat kalau di balok itu kan ada ini, ada deformasi, ya, ada deformasi besar Y dan ada sudut rotasinya kan. Nah, sudut rotasi itu bisa kita cari juga dengan menggunakan persamaan yang sama, cuma kita gantikan dengan sudut rotasinya. Sehingga inilah persamaan yang akan kita gunakan untuk menghitung beban deformasi. Nah, khusus untuk rangka batang, ya, misalnya kita punya rangka batang seperti ini, lalu bekerja beban P1 dan P2, maka struktur akan mengalami lendutan sebesar Y ini pada titik 2. Kalau kita tinjau titik 2, akan mengalami lendutan seperti itu sebesar Y. Di struktur yang realnya seperti ini, pada saat terkena beban P1 P2, dia akan menjadi seperti yang ada garis putus-putusnya. Oke. Nah, pada titik 2, dia akan mengalami perpindahan sebesar Y. Apabila bersifat elastis linear tadi, dan dia akan kembali, struktur akan kembali posisinya semula pada saat bebannya dilepaskan dari struktur, maka panjang elemen, panjang batang itu, ini kan kalau batang itu kan, kalau rangka batang, dia hanya akan terkena beban tertekan atau tertarik ya. Kalau tertarik maka dia akan bertambah panjang. Kalau tertekan maka dia akan bertambah pendek. Sehingga deltanya, delta L itu, yang ini, delta L itu sama dengan N dikali L per AE. N ini adalah jumlah dari gaya batang aksial. Lalu L ini adalah panjang batang, A adalah luasannya, luas penampang, dan E adalah modulus elastisitas. Sehingga kalau kita tulis dalam bentuk persamaan, ini untuk mana satu ini adalah tadi beban virtual satu satuan, N ini, N kecil itu adalah gaya batang, gaya aksial pada batang yang mau kita ini beban aksial akibat beban virtual ya, akibat beban virtual. Lalu N besar ini adalah
gaya batang akibat beban real, beban nyata. Oke. Nah, kita lihat contohnya. Kita punya apa namanya, rangka batang penampang, luas penampang 400 mm persegi, ininya 200 GPa. Kita diminta di sini ada bekerja horizontal, vertikal 20 kN, vertikal 10 kN. Kita diminta menghitung perpindahan arah horizontal pada titik 3 dan vertikal. Ya, jadi kita diminta hitung ini. Berapa perpindahan apa kalau ini kan ke sini. Berapa perpindahan horizontal, lalu berapa vertikalnya. Oke. Nah, langkah yang pertama kita hitung yang ini dulu, horizontal dulu. Ya. Kita gantikan beban yang ini. Kita gantikan beban yang 10 kN ini dengan beban virtual sebesar satu satuannya. Ini kita ini beban virtual ya. Lalu kita hitung gaya-gaya dalamnya. Gaya-gaya dalamnya kita dapatkan seperti ini. Oke. Setelah itu kita kerjakan beban nyatanya dan kita hitung gaya-gaya dalamnya juga. Oke. Lalu kita masukkan ke tabel untuk batang 1, 2 kalau dengan beban virtual 0 kN. Oke, kita di sini. Ini beban virtual ya. Gaya batang akibat beban virtual. Ini gaya batang akibat virtual. Kalau ini yang nyata. Nah, untuk yang nyata batang 1, 2 juga 0. Lalu untuk 23 0. Di sini 23 juga 0. 3 ke 4 minus 0,75. Ini 27,5. Seperti itu, kita tinggal masukkan. Lalu ini ada panjangnya. Panjangnya, kan kita punya rumus seperti ini. Kita kalikan N, kecil dikali N besar, dikali panjang. Kita dapatkan ini. Satuannya kilonewton berat kali. Lalu kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, kita masukkan ke persamaan ini. Kita dapatkan perpindahan horizontal di titik 3 itu sebesar 1,75 mm dia ke arah kanan. Dia ke sini. Oke. Lalu kita masuk nomor 2. Kita kerjakan beban vertikal pada titik 3 sebesar ini. Satu satuan ya, ini beban virtual. Kita dapatkan gaya-gaya dalamnya seperti ini. Oke, lalu yang gaya dalam beban real kan sudah ada di sini. Ya, tinggal kita tuliskan kembali di sini. Lalu kita kalikan, kita jumlahkan, kita dapat ini. Maka perpindahan di titik 3 pada arah vertikal itu sebesar 1,03 mm. Berarti dia ke sini. Ya. Yang ini sebesar
1,03, yang ini sebesar 1,75. 1,5. Oke, jadi kira-kira struktur kita akan oke. Itu ya dua metode. Jadi yang penjelasan sebelumnya itu adalah apa ya, ilmu dasar, konsep yang juga harus kalian tahu. Tapi yang paling penting adalah setelah kalian paham konsep, kalian dapat memanfaatkan. Dan cara cara menggunakannya seperti ini. Kalau Castigliano kita gantikan dengan beban fiktif, lalu kita hitung gaya batangnya dan kita masukkan ke persamaan ini. Kalau metode kerja virtual, kita gantikan dengan beban virtual sebesar 1, ya. Lalu kita hitung gaya dalamnya, lalu kita hitung gaya dalam akibat beban nyata, kita masukkan ke tabel ini dan kita hitung dengan rumus ini perpindahannya. Jadi itu dua metode yang sudah kita pelajari untuk menghitung lendutan ataupun perpindahan pada rangka batang. Oke, sampai sini. Minggu depan kita akan masuk ke portal. Kita akan masuk. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini tugas kalian. Ya. Silakan dikerjakan. Kalian diminta menghitung perpindahan vertikal pada titik 2. Ya. A-nya 400 mm persegi, lalu E-nya 200 kali 10 pangkat 6 kN per meter persegi. Gunakan teorema Castigliano lalu yang kedua metode kerja virtual. Ya. Kalian hitung perpindahan vertikal di titik 2 menggunakan dua metode ini. Dikumpulkan minggu depan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita akan ketemu minggu depan itu tanggal 2, mungkin libur ya. Kedua itu libur sama Waisak. Nah, berarti minggu depan kalian mohon di ini ya, mohon
infokan saya kuliah pengganti ya. Di hari apa, jam berapa silakan di minggu depan. Karena kita tidak punya waktu lagi, jadi silakan diinfokan ke saya lewat grup ya. Ke depan tanggal 2 kita akan masuk pada balok, lalu tanggal 9, 10, 9, 16, 23, 30 itu struktur statis tertentu. Tanggal 7 kita UAS. Ya. Tanggal 7 kita UAS. Mudah-mudahan saya sudah ada di Kupang. Tanggal 7 Juli kita UAS. Mudah-mudahan saya sudah ada di Kupang. Kalau saya sudah ada di Kupang, maka kita akan UASnya di kelas. Ya. Oke. Mohon dihidupkan kameranya. Oke. Oke, baik, makasih. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi kuliah kita sore hari ini. Kita sudah hampir menyelesaikan struktur statis tertentu. Saya berharap kalian bisa mengikuti secara baik, karena ini akan sangat penting untuk kuliah kita, ya, kuliah-kuliah kalian selanjutnya. Termasuk juga nanti di mekanika bahan dan analisa struktur 2. Yang mekanika bahan semester depan kalian akan dapatkan, analisa struktur 2 nanti di semester keempat. Ya, kalau saya masih dikasih kesempatan untuk mengajar, maka kita akan lagi. Itu akan menggunakan matriks, penyelesaian matriks. Kunci dari mekanika ini adalah yang pertama, kalian harus pegang perjanjian tanda, lalu kalian harus pegang penyelesaian matematisnya. Itu saja sih sebenarnya. Yang lain tidak terlalu berat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi ya kuliah kita hari ini. Selamat sore. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Sore Pak. Selamat sore Pak. Sore Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak.